Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya anandaku yang soleh, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anandaku yang soleh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 dengan tema menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membahas penjelasan bab 1, yakni meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kita lanjutkan materi bab 2 kali ini dengan tema menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Anandaku yang soleh, apa sih yang dimaksud dengan minuman keras ataupun judi? Minuman keras atau khamar adalah minuman yang memabukkan. Kemudian judi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Anandaku sekalian, selain hadis Nabi yang sudah Bapak bacakan tadi, ada ayat pada surah Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan bahwa Allah telah melarang kepada seorang muslim untuk meminum minuman keras. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dilanjutkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun, yang artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 91.
Anadaku yang soleh, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Anadaku sekalian, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Syaitan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Anadaku yang soleh, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah, masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nadaku yang soleh, jangan sekali-kali kalian terjerumus pada perbuatan perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Anadaku yang soleh, ada kisah teladan dalam pembelajaran pada kali ini, yakni tentang Barseso terbujuk minuman keras. Lalu akan membacakan sebuah kisah. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Barseso. Dia beribadah di suraunya selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dan tipu muslihatnya. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Hai setan, adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama serta mengenakan sorban di atas kepalanya. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barseso. Barseso tidak bergeming. Dia tetap melanjutkan ibadahnya. Tatkala setan tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura beribadah di teras surau itu. Maka setelah Barseso selesai dari ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat di teras surau ada seseorang yang tampil seperti ulama yang sedang beribadah dengan sangat khusyuk. Lalu Barseso bertanya kepadanya, "Kamu tadi menyapaku, sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Setan menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amal ibadahmu." Barseso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka aku seorang sudah memanjatkan doa yang kutujukan bagi semua orang mukmin." Kemudian dia beranjak beribadah dan meninggalkan tamunya itu. Maka
Maka setan itu pun beribadah, dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama kurun waktu 40 hari. Setelah Barseso selesai beribadah, dia melihat tamunya sedang beribadah juga. Tatkala dia melihat kesungguhan tamunya yang tak lain adalah setan itu, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk masuk ke surau bersamaku." Lalu dia memberi izin masuk ke surau dan beribadah bersama Barseso beberapa waktu lamanya. Dikisahkan bahwa mereka beribadah dalam waktu yang sangat lama, sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya dalam beribadah, Barseso merasa rendah diri berada di hadapannya. Ada perasaan yang bercampur aduk antara kagum, merasa tersaingi, dan iri terhadap kehebatan ibadah tamunya yang tidak lain adalah setan itu. Barseso merasa bahwa dia sudah sangat rajin beribadah, sehingga tidak boleh ada orang lain yang lebih rajin darinya. Barseso akan merasa malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan lama beribadah dibandingkan dirinya. Mengetahui kondisi kejiwaan Barseso yang demikian, setan itu mulai melancarkan aksi berikutnya. Setan itu berkata untuk meruntuhkan mental Barseso, "Tuan Barseso, saya ingin pergi dari sini karena saya ingin mencari orang yang lebih rajin beribadah dibandingkan kamu. Ternyata kamu belum ada apa-apanya dalam hal ibadah. Kamu tidak serajin dan sekuat yang aku duga." Barseso tidak mau tamunya itu pergi begitu saja. Dia khawatir berita kekalahannya ini tersebar luas di masyarakat. Barseso mengungkapkan keinginannya mendapatkan pelajaran bagaimana caranya tamunya tersebut mampu beribadah melebihi dirinya. Singkat cerita, pada saat setan hendak pergi, dia mengatakan bahwa kekuatannya dalam beribadah didorong penyesalannya bahwa dahulu ia adalah seorang pemabuk alias tukang minum minuman keras. Jika Barseso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Barseso akhirnya menerima tawaran tamunya tersebut. Setan lalu membawa Barseso menuju kedai minuman keras di kampung sebelah. Kedai minuman keras itu dilayani oleh seorang wanita. Barseso kemudian menenggak minuman keras sebanyak 3 gelas. Setelah Barseso mabuk, setan tertawa terbahak-bahak. Barseso pun mengikuti tawanya. Mereka berdua larut dalam pesta minuman keras. Setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia terus mencekoki Barseso dengan minuman keras sebanyak-banyaknya sampai akhirnya Barseso melakukan pelecehan seksual terhadap penjaga warung itu dan membunuhnya. Barseso pun malam itu terus menenggak minuman keras, dan pagi harinya orang-orang kampung menemukan Barseso dalam keadaan tewas mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum. Anak-anakku sekalian, dari kisah teladan yang sudah Bapak bacakan tadi, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Bahwasanya jangan sampai kalian terjerumus pada minuman keras, judi, ataupun pertengkaran. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kenapa khamar atau minuman keras itu dilarang? Karena selain memabukkan, ada beberapa dampak yang sangat tidak baik untuk kesehatan fisik bagi peminumnya. Apa saja? Dari aspek fisik atau kesehatan fisik dan psikologis, yang pertama, jika seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol, maka dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, berat badan menjadi naik karena
karena minuman beralkohol memiliki kadar kalori dan gula yang sangat tinggi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi karena minuman beralkohol dapat pemicu tekanan darah. Yang keempat, menurunnya kekebalan tubuh dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi ataupun penyakit. Yang kelima, semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang dikonsumsi seseorang, maka semakin besar pula resiko terjangkit penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Yang keenam, jika seseorang kebanyakan meminum minuman beralkohol, maka akan mengalami gangguan daya ingat. Yang ketujuh, selain daya ingat, maka seseorang tersebut akan mengalami gangguan bahasa. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita menghindari minuman keras? Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana kita menghindari minuman keras. Yang pertama dan paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Dampak negatif perjudian. Selain dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras, perjudian pun mempunyai dampak yang sangat negatif bagi kehidupan pribadi dan sosial. Apa saja? Yang pertama, berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. Dampak negatif yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Yang nomor 5, seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang keenam, dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Yang ketujuh, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana cara kita untuk menghindari minuman keras, cara kita untuk menghindari perjudian, cara kita untuk menghindari pertengkaran, maka kita bisa mengambil hikmah dari menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Adapun hikmah dalam menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah tubuh kita akan menjadikan sehat karena tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Kemudian menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh, dalam pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berusaha kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, khususnya pada materi kali ini, minuman keras, judi, dan pertengkaran. Karena perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah teladan, kemudian dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Tetap semangat untuk anak-anakku yang soleh, walaupun di masa pandemi ini kalian harus tetap bisa berprestasi.
sekian. Kita bertemu kembali pada